Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan di kesempatan yang baik ini, momen Maulid Nabi di tahun 2025, kita refresh atau mengingat kembali apa yang menjadi peristiwa-peristiwa yang bisa kita tarik hikmahnya yang terjadi semasa Rasulullah melakukan dakwah. Jadi biasanya pendekatannya kita bagi menjadi pra-rasul, ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad ini diangkat menjadi rasul, artinya masih berstatus Muhammad bin Abdullah, ya. Nah, yang kedua adalah periode Mekah. Nah, periode Mekah dan Madinah. Ini masih di Mekah. Jadi pra-rasul dan Mekah ini masih di Mekah. Cuman bedanya ini Mekah ini artinya Rasulullah sudah diangkat menjadi rasul. Jadi menyandang gelar Muhammad Rasulullah, ya. Nah, peristiwa titik garis perbedaannya ini adalah di surat Al-Alaq. Jadi surat Al-Alaq ini Al-Alaq surat 96, ya. Ini 96 ini kalau diistilahkan ini adalah turun pertama ayat Al-Alaq itu 1 sampai 5. Tapi kalau di susunan surat Mushaf Quran itu di posisi 96 yang ini. Apa isinya? Surat Alaq ini adalah terkait perintahnya untuk kita banyak membaca, mempelajari sesuatu, ya. Nah, di momen surat 96 ini, Al-Alaq ini mulai memasuki Rasul menjadi Rasulullah, ya. Tapi istilahnya periode Mekah. Apa saja kejadiannya nanti kita bisa bahas sedikit, dikupas. Selanjutnya adalah periode Madinah, di mana Madinah ini nanti titik garisnya ini, periode Madinah ini Rasulullah sudah berpindah domisili di Yastrib, ya. Yastrib itu istilah lain untuk Madinah. Nah, apa saja peristiwanya nanti kita bisa lihat. Diawali dengan memang ini turunnya surat Al-Baqarah, ya. Jadi Al-Baqarah ini adalah surat pertama turun di Madinah. Selanjutnya nanti berangsur, ya. Jadi surat Quran itu tidak turun secara sekaligus, tapi berangsur-angsur selama 23 tahun. Untuk mengenalnya mungkin bisa kita lihat kita sambungkan kalau sekarang kan tahun 2025, ya, artinya nolnya itu atau benchmarknya itu adalah Al-Masih atau Isa Al-Masih, ya. Jadi kita sudah 2025 tahun saat ini berjarak dengan Nabi Isa. Jadi ini adalah plotting untuk Masehi, ya. Jadi untuk Masehi ini kapan Muhammad bin Abdullah ini lahir? Nah, referensi mengatakan misalkan saya lihat di Munawar Khalil ini, kita lihat. Jadi Nabi Muhammad ini lahir di Rabiul Awal, tahunnya adalah tahun Fil Gajah. Jadi waktu itu belum ada tahun, ya, bukan belum ada tahun, artinya tidak dikenal di kalangan Quraisy, sehingga dinamai peristiwa yang memang momentum yang dikenal pada saat itu, yaitu terjadi pasukan gajah menyerang Ka'bah. Namun dari sisi Masehi ini adalah 571. Nah, selanjutnya apa saja peristiwanya ketika pra-rasul. Jadi pra-rasul itu ini adalah Nabi Muhammad atau Muhammad bin Abdullah ini lahir, kemudian terjadi bayi Muhammad yang lahir ini pergantian pengasuhan, ya. Dari Halimah ibu susuan, kemudian Abdul Muthalib meninggal, kemudian dipindahkan, Aminah pun meninggal, kemudian pindah lagi ke apa, pengasuhnya ini Ummu Aiman, kemudian Ummu Aiman pun diserahkan ke pengasuhannya ke Abu Thalib dan selanjutnya sampai nanti menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, ya. Jadi Khadijah bin Khuwailid ini punya nanti ketika menikah memiliki putra, ya, putra Qasim. Makanya Rasulullah sering dipanggil juga dengan Abu Qasim, ya. Tapi Abu Qasim ini tidak lama usianya. Kemudian nanti punya putri Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah.
Nah, sebelum terjadi menikah ini Rasulullah memang di umur mungkin di bawah 20 tahunan ini terjadi perang Pijar. Selanjutnya terjadi Hilful Fudul. Hilful Fudul ini adalah peristiwa di mana tempat musyawarahnya di Darun Nadwah ya. Rasulullah, Abu Talib, kebetulan Abu Talib adalah orang tokoh Quraisy yang memang diakui ya, juga melakukan setelah perang Pijar melakukan musyawarah. Nah, membahas tentang peristiwa yang ada di Mekah pada saat itu. Selanjutnya ada terjadi perbaikan Ka'bah. Nah, ini juga menarik, nanti mungkin suatu saat kita akan bahas. Nah, dari sini ini setelah menikah ini kemudian di ujung-ujung akhirnya periode Mekah ini Rasulullah sering berkholawat di Gua Hiro yang akhirnya momen itulah kemudian Rasulullah diangkat dengan surat Al-Alaq ini ya. Jadi surat Al-Alaq ini kalau bisa kita lihat sedikit ini perintah ya, jadi perintah untuk membaca dengan mengawali menyebut nama Tuhan ya yang menciptakan. Ini surat ini turun sekaligus momen Rasulullah diangkat menjadi Muhammad ini diangkat menjadi Rasulullah ini adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, untuk memahami timelinenya jadi kalau dari sisi Masehi ini tahunnya Rasulullah itu di 570 571 Masehi kurang lebih lah di antara ini. Kemudian nanti masuk ke periode Mekah ini periode Rasul maksudnya ini tetap masih Mekah ya. Jadi pra Rasul dan ini tuh masih Mekah. Cuman bedanya Mekah di sini sudah menjadi Rasul dengan bukti ada surat turun. Nah, ini nama-nama surat nanti yang pendekatan untuk lebih kita memahami ya bahwa surat-surat ini turun ketika peristiwanya nanti ada kejadian dakwah keluarga dulu ya. Setelah dakwah keluarga, dakwah Siriah ya, sembunyi-sembunyi karena masih belum punya kekuatan. Yang terjadilah penganiayaan, namun kemudian dilanjutkan dengan ini nanti apa? Dakwah terbuka di sana muncul. Kemudian apa? Tokoh-tokoh yang disegani lah masuk di tahun kenabian ke-6. Nah, ini sedikit membahas tentang tahun kenabiannya. Kenapa diberi nama tahun kenabian? Jadi tahun kenabian ini dari 1 sampai 13. Jadi ketika periode Mekah ini dinamakan dengan tahun kenabian. Kalau dari sisi Masehi ini 611, 612 dan selanjutnya. Adapun dari sisi tahun kenabian ini 1 sampai 13. Artinya menandakan di Mekah ini terjadi peristiwa dakwah dan turun ayat Quran ini selama 13 tahun. Nah, apa saja kejadian timelinenya dari dakwah Syria, penganiayaan kemudian dakwah terbuka, banyak tokoh yang Quraisy yang akhirnya punya hidayah ya, diberikan hidayah oleh Allah untuk masuk Islam, kemudian terjadi penganiayaan yang terus sehingga Rasulullah menyarankan untuk para pengikutnya itu untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah nanti kita bisa explore lebih jauhnya. Habasyah ini adalah di negeri di Ethiopia. Artinya menyeberang laut. Kemudian terjadi juga boykot. Selanjutnya ada gelombang kedua hijrah Habasyah ya. Nah, adapun ini adalah di Mekah. Adapun apa yang terjadi di Madinah? Di Madinah ini sangat lama terjadi perang Aus dan Khazraj ya. Jadi Rasul tidak mengikutinya karena memang ini di luar jangkauan Rasul. Kemudian di Madinah ini ternyata Siti Khadijah wafat ya. Kemudian Abu Thalib juga wafat. Rasulullah menginginkan dakwah itu semakin meluas sehingga melakukan dakwah di Taif. Ya, namun tidak diterima walaupun itu adalah kekerabatan dari Rasul sehingga terjadilah tahun kesedihan di mana dakwah ini sangat berat, muncullah hiburan ya mungkin Allah memberikan perjalanan Isra Mi'raj. Nah, ini adalah suratnya di surat Al-Isra ya di surat ke-17. Nah, kita bisa dilihat surat Al-Isra itu surat 17. Siapkan ini ya. Jadi diperjalankan
di mana? Di malam hari ya di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah menciptakan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi mengetahui. Nah, peristiwa ini sebagai penghiburan kepada Rasulullah yang memang terjadi tahun kesedihan ya di mana meninggal wafat Khadijah. Kemudian Abu Thalib sebagai pelindung pun pelindung dakwah itu meninggal. Lanjut dengan dakwah Taif pun tidak diterima, enggak diberi hiburan lah Rasulullah karena perjalanan itu memperlihatkan ketika Rasulullah diperjalankan itu Allah memperlihatkan bahwa di lintasan perjalanannya itu para nabi pun mengalami hal yang serupa ya, penolakan, kesedihan. Nah, selanjutnya terjadilah Aqobah satu. Jadi Aqobah satu itu mulai eh, ada penerimaan ya di Yastrib ini, orang-orang Yastrib menerima Rasulullah, kemudian Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk memahamkan ya menambah pemahaman masyarakat Yastrib karena memang masyarakat Yastrib ini sudah jenuh dengan perang Aus dan Khazraj. Ini adalah suku Aus dan Khazraj terus perang kan selama beberapa tahun, bisa kita lihat ini di tahun kenabian kurang lebih lah 8 sampai 11 terjadi. Nah, selanjutnya adalah Aqobah 2, sudah mulai banyak pengikut, akhirnya Rasulullah ini juga akhirnya pindah ya, pindah domisili ke Madinah atau ke Yastrib ya. Jadi Rasulullah ini memfokuskan gerakan dakwahnya itu di Madinah. Makanya Madinah ini kadang-kadang disebut juga adalah kotanya Nabi ya. Kalau Mekah itu kan Allahnya kotanya Allah. Kalau Palestina itu adalah kotanya para nabi. Jadi harus dibedakan. Madinah adalah kotanya Muhammad Rasulullah. Kalau Mekah itu adalah kotanya Allah. Ya, adapun Palestina ada para nabi. Nah, selanjutnya tahun kenabian ini stop di tahun ke-13, berganti ke tahun Hijriah. Nah, nanti tahun Hijrah ini di titik benchmarknya itu di ketika Rasulullah hijrah. Ya, ini adalah atas dasar pertimbangan musyawarah di kabinet eh, Umar bin Khattab ya, atas usulan Ali bin Abi Thalib bahwa momentum umat Islam itu harus di apa namanya didokumentasi ya. Kebetulan kita tidak bisa di belahan dunia lain memiliki tahun kan, memiliki tahun, sedangkan umat Islam ketika bersurat itu tidak punya titi mangsa, tidak punya penanggalan, sehingga Ali di dalam kabinet Umar bin Khattab ya, jadi setelah berganti menjadi kepemimpinan kalau Korusidin itu kan Abu Bakar, selanjutnya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab setelah ketika ada kejadian menuliskan surat ini tidak ada titik mangsanya, Ali akhirnya memberikan usulan untuk eh, menjadikan tahun pertama itu adalah tahun hijrah itu di posisi Rasulullah hijrah. Nah, ini kurang lebih nanti Madinah pun sama ada peristiwa ya. Nah, bahkan menarik sekali karena banyak yang kita analisa untuk Madinah ini turun surat Quran ya. Misalkan surat Quran Al-Baqarah ini turun di mana terjadi peristiwa Rasulullah mengkuatkan posisinya ya di Madinah karena masih banyak kemusyrikan masyarakat, golongan musyrik, golongan munafik di sana muncul ya, belum kuat lah. Artinya negara itu masih baru ya. Terjadi juga peristiwa pindah kiblat, saum Ramadan kan. Nah, nanti setelah saum Ramadan terjadi juga perang Badar ya. Bahkan diduga ini ada saum Ramadan dengan Badar ini berdekatan ketika dari perang Badar itu jauh ya. Di Rasul ketika masih berpuasa juga sanggup untuk berjalan jauh untuk menantang musyrik ya, musyrik Quraisy. Nah, selang dari situ tahun selanjutnya adalah perang Uhud. Ya, perang Uhud juga nanti turun ayat-ayat Qur'annya ini seperti surat apa ini? Ini Al-Anfal ya, Al-Anfal ini artinya berperang. Uh, ya kurang lebih. Jadi Quran itu turun tuh bukan sistematisnya, tapi turunkan berdasarkan peristiwa ya, peristiwa itu
terjadi apa sehingga menjadi obat ya, diturunkan ayat ini, diturunkan ayat ini. Ketika terjadi peristiwa peperangan, ya tentunya bagaimana pedomannya itu adalah turunnya ayat Quran ini harus bagaimananya. Nah, selanjutnya nanti terjadi juga kejadiannya ini adalah peristiwa Badar kecil, Khandaq, perang Khandaq dan selanjutnya Hudaybiyah sampai nanti ujung-ujungnya ini adalah Mekah pun akhirnya dikuasai oleh Rasulullah ya, dan Rasulullah melakukan haji wada sebagai pelajaran manasik haji ya di haji wada ini. Kemudian Rasul pun meninggal. Mungkin itu saja sedikit ya untuk pembagian di mana untuk memahami atau mengingat itu timeline ini mudah-mudahan jadi bermanfaat karena posisinya memang ada beberapa yang bisa diambil hikmahnya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.